Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak dan remaja, para romo, bruder dan para suster yang terkasih. Berjumpa lagi dengan Api Karunia Tuhan, episode 39. Pada episode sebelumnya, Bapak Kardinal mengajak kita untuk menyadari bahwa Roh Kudus hadir di dalam dan dengan. Di dalam diri Yesus, Roh Kudus juga hadir di dalam gereja, dan Roh Kudus juga hadir di dalam orang-orang yang percaya, orang-orang yang beriman seperti saya dan Anda. Roh Kudus hadir. Melanjutkan hal itu, Bapak Kardinal akan mengajak kita memperdalam lagi tema gagasan mengenai magisterium. Kita tahu sebagai orang Katolik, kita diajak untuk percaya dan mendasarkan diri pada kitab suci dan magisterium atau tradisi gereja. Mengapa bagi kita, gereja Katolik, magisterium itu menjadi penting? Terutamanya karena magisterium menjadi tanda kehadiran Roh Kudus di dalam gereja. Pelbagai ajaran, pelbagai dogma gereja mendasarkan diri pada tradisi gereja selama ribuan tahun dan atas inspirasi Roh Kudus. Tema ini akan sangat menarik, karena itu saudara-saudari selamat mendengarkan, selamat merenungkan, dan selamat berdoa. Saudari, saudaraku yang terkasih, dalam perjumpaan yang terakhir, kita berbicara mengenai Parakletos yang diterjemahkan ke dalam kitab suci bahasa Indonesia dengan kata yang berbeda-beda. Yang berkaitan dengan Roh Kudus, di dalam beberapa ayat dikatakan Parakletos itu penolong, Parakletos itu penghibur. Sementara di dalam teks yang lain yang tidak dalam Injil Yohanes, Parakletos itu adalah pengantara yang bukan Roh Kudus tetapi Kristus. Saya merasa baik, penting untuk pengetahuan kitab suci, tentu saja lebih-lebih itu. Dan tentu nanti di dalam penghayatan iman kita sebagai warga gereja maupun sebagai pribadi. Oleh karena itu saya ingin mengulang barang sebentar atau lama ya, nanti kita lihat. Karena saya merasa bahwa ini tidak mudah dipahami. Mesti diulang, dibaca, baru pelan-pelan maksud dari tulisan Yohanes itu dapat menjadi semakin jelas. Oleh karena itu, saya ingin mengulangi sekali lagi yang sudah kita bicarakan pada percakapan yang lalu, dengan harapan yang tidak penting saya lewati, tetapi yang penting-penting akan dikatakan lagi. Ada beberapa langkah yang sudah kita tempuh. Yang pertama, kata Parakletos itu sendiri itu kan bukan bahasa Indonesia. Ini bahasa Yunani. Nah, kalau dilihat arti katanya secara harafiah, kaleo dalam bahasa Yunani itu artinya memanggil. Para itu artinya macam-macam, tetapi antara lain berarti menyertai, berarti ada di samping. Jadi kalau kita menyebut atau Yohanes menyebut Roh Kudus itu Parakletos, maka itu berarti bahwa Roh Kudus itu dipanggil, yang dipanggil untuk mendampingi perjalanan, untuk menemani perjalanan. Dalam tanda kurung, baik perjalanan sejarah gereja secara keseluruhan maupun sejarah hidup pribadi seseorang yang percaya. Itu arti yang paling penting. Saya kira sampai di situ kita masih tidak
sulit menangkapnya. Nanti kalau kita mulai memperdalam lagi, lalu Parakletos itu di dalam beberapa teks, nanti tidak usah disebut sekarang teksnya, berperan sebagai guru. Sebagai guru, dan guru itu peranannya adalah mengajar dan mengingatkan. Nanti kita akan masuk secara lebih detail ke dalam pemahaman itu mengajar dan mengingatkan. Ada 2 teks yang akan kita pelajari mengenai peran Parakletos, Roh Kudus, Parakletos itu sebagai guru, yaitu bab 14 ayat 25-26 dan bab 16 ayat 12-15. Ada 2 teks itu, bab 14 dan bab 16. Lalu yang kedua, Parakletos itu berperan sebagai saksi. Ada 2 teks juga yang akan kita pelajari menggali lebih dalam apa artinya saksi. Pada bab 15 ayat 26-27 dan pada bab 16 ayat 7-11. Itu teks yang kedua, langkah yang kedua, bahan kedua yang sudah kita singgung, nanti masih akan kita dalami isinya. Yang ketiga, langkah-langkahnya. Kita bertanya, mengapa di dalam Injil Yohanes, sementara di dalam Injil-Injil yang lain tidak ada, Yohanes menampilkan Roh Kudus sebagai Parakletos. Mengapa? Ini tentu saja adalah bagian dari pengetahuan kitab suci, bagian dari tafsir kitab suci. Kalau ada data seperti itu, Roh Kudus disebut Parakletos, seorang penafsir kitab suci akan bertanya, ini istilah ini munculnya di mana, karena apa, lalu digali. Nah, menurut para penggali, para penafsir kitab suci, ini muncul dengan jalan pikiran seperti ini. Itulah yang namanya teologi tentang Roh Kudus. Saya coba tunjukkan lagi langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya begini. Murid-murid Kristus yang pertama itu berpikir, yakin bahwa Tuhan akan segera datang kembali. Jadi sesudah terangkat ke surga, mulia, bangkit, lalu akan datang kembali dalam waktu dekat. Nanti silahkan cek kata-kata itu, harapan seperti itu dapat kita lihat, kita rasakan, kita baca di balik surat kedua kepada jemaat di Tesalonika, bab 2 ayat 1-12. Dan pengharapan seperti itu bisa berakibat praktis. Misalnya, kalau Tuhan cepat akan datang, untuk apa bekerja lagi, kita tunggu saja. Kristus sampai datang, lalu sejarah selesai. Jadi menjadi masalah konkret, bukan hanya masalah teologi. Jadi Kristus akan segera datang. Tetapi ternyata Tuhan itu tidak segera datang. Tidak ada lagi di antara, tidak dirasakan lagi kehadirannya di antara jemaat. Sementara itu, murid-murid, katakanlah para rasul mudahnya, yang menjadi penjaga ajaran Yesus, itu satu persatu sudah tidak ada lagi. Tentu saja mereka berangkat kembali kepada Sang Pencipta. Bisa dibayangkan ya, diharapkan datang, tidak segera datang. Kalau datang semuanya beres, tetapi ternyata tidak. Sementara para rasul
yang mendengar sendiri dari Yesus satu persatu berpulang. Maka masalahnya bagi para murid adalah, pertanyaannya adalah, bagaimana ajaran Yesus dan pribadi Yesus itu tetap dijaga agar tetap utuh, agar tetap murni, dan tidak beku. Ini tentu saja tafsiran kemudian. Yang paling pertama tentu bagaimana ajaran Yesus, pribadi Yesus, potret Yesus, gambar Yesus, itu tetap utuh, tetap murni, dan asli. Baru kemudian ditambahkan bagaimana ajaran dan pribadi Yesus itu tetap relevan dan tetap bermakna di dalam perjalanan gereja selanjutnya. Nah, ketika pertanyaan itu muncul, Yohanes menjawab yang menjamin ajaran Yesus tetap murni, tetap utuh, tidak kurang, dan nanti akan diperdalam, itulah Roh Kudus. Nah, yang berperan seperti ini, menjamin, menjaga, mendampingi, itu di dalam Injil Yohanes disebut Parakletos. Nanti akan kita berdalam lebih lanjut. Jalan pikirannya begini, Yesus dipenuhi Roh Kudus. Kita ingat bab 1 ayat 32, Roh Kudus yang turun dan tinggal dalam diri Yesus. Yesus ini mengajar, membuat mukjizat, sampai akhirnya wafat dan bangkit. Kalau Yesus dipimpin oleh Roh Kudus, para murid gereja dan pribadi-pribadi murid-murid itu dipimpin oleh Parakletos, Roh penghibur, Roh penolong yang menyertai perjalanan gereja sesudah Yesus tidak ada lagi, dan menyertai pribadi-pribadi yang percaya. Moga-moga jelas. Pertanyaan kita tadi adalah, kenapa muncul istilah atau pribadi yang disebut Parakletos di dalam Injil Yohanes? Di dalam tulisan yang lain tidak dipakai. Yang berikutnya, Roh Kudus itu tidak datang begitu saja. Tentu dianugerahkan kepada gereja, tetapi dari pihak gereja, dari pihak murid-murid Yesus, Roh itu mesti dimohon di dalam doa. Dari mana itu disimpulkan? Coba saja kita lihat ayat yang sudah berulang-ulang kita baca, bab 14 Yohanes ayat 16. Dikatakan begini, aku akan minta kepada Bapa. Aku akan minta kepada Bapa. Minta ini kan salah satu bentuk doa. Yang diminta apa? Dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Jadi yang namanya Parakletos itu diminta oleh Yesus kepada Bapa. Yang diminta itu Roh Parakletos yang mana? Ayat 17, yaitu Roh kebenaran. Ada dua arti yang bisa kita tarik dari ayat ini, yaitu Roh kebenaran. Yang pertama, kalau disebut Roh kebenaran, pertanyaan kita adalah, siapa yang namanya kebenaran itu? Yang namanya kebenaran adalah Yesus, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Bab 14 ayat 6. Dengan demikian,
moga-moga ini loncatan gagasan ini jelas. Kalau roh itu disebut roh kebenaran, dan kebenaran itu adalah Yesus, bab 14 ayat 6, maka peranan roh kebenaran itu adalah menghadirkan Yesus yang adalah sang kebenaran. Roh kebenaran ini melanjutkan karya Yesus dan kehadirannya di dalam dunia. Itu yang pertama. Berkaitan dengan Yesus, roh kebenaran adalah roh sang kebenaran, yaitu Yesus. Nah, yang kedua, tentu berkaitan dengan kehidupan gereja. Roh ini menuntun gereja ke dalam seluruh kebenaran. Maksudnya apa? Yesus adalah perwahyuan Allah. Dan Yesus itu hidupnya hanya 3 tahun. Katakanlah, tampil, mengajar, membuat mukjizat hanya 3 tahun, yang lain-lain kita tidak tahu. Pemahaman kita, pemahaman gereja tentang Yesus yang tampil dalam 3 tahun dengan ajaran, mukjizat, dan akhirnya wafat dan kebangkitannya itu belum mampu ditangkap secara penuh oleh para murid, oleh gereja. Bisa dipahami ya, pribadi Yesus dengan segala macam ajaran dan pekerjaan karya-karyanya, wafat dan kebangkitannya, belum bisa ditangkap secara utuh oleh gereja, oleh manusia. Nah, roh ini membantu gereja, membantu kita lewat gereja, artinya lewat, katakanlah mudahnya, jelasnya, lewat magisterium, kuasa mengajar gereja untuk memahami pribadi Yesus dan ajarannya itu secara lebih penuh. Dalam percakapan yang lalu, saya misalnya memberikan contoh, gereja sekarang ini mempunyai ajaran mengenai 7 sakramen. Kalau kita cari di dalam kitab suci, angka 7 itu tidak ketemu sebagai ajaran mengenai 7 sakramen. Tetapi landasan-landasannya ada. Di dalam perjalanan gereja yang dipimpin oleh roh kebenaran ini, pada abad ke-16, Konsili Trente mendorong gereja mengatakan bahwa di dalam gereja Katolik ada 7 sakramen. Ini belum ada ajaran resmi spesifik seperti itu. Ini adalah buah penyertaan Roh Kudus yang adalah penolong, penghibur, roh kebenaran di dalam perjalanan hidup gereja. Itu roh kebenaran. Yang berikutnya, yang tidak mudah kita pahami di dalam teks bahasa Indonesia, karena yaitu teks dalam bahasa asli, bahasa Yunani, yang tidak mudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ada 3 kata yang dipakai untuk menempatkan kehadiran Roh Kudus, untuk menjelaskan kehadiran Roh Kudus di dalam hidup gereja dan di dalam hidup orang yang percaya. 3 kata yang berbeda, preposisi kata depan yang menentukan artinya. Waktu itu yang kita baca kembali lagi bab 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Menyertai itu terjemahan dari kata meta, bahasa Yunani. Ayat 17, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak menerima dia,
Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia. Sebab ia menyertai kamu. Ini kan sama ya. Menyertai pada ayat 17 dan menyertai pada ayat 16 itu kata bahasa Indonesianya sama. Tetapi di dalam bahasa asli tidak sama. Kalau tadi menggunakan kata meta, pada ayat 17 yang digunakan adalah kata para. Berbeda. Nanti akan kita lihat. Lalu berikutnya pada ayat 17 bagian kedua, ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Di dalam kamu. Itu menggunakan kata lain, yaitu N. Nah, sekarang kita coba lihat bedanya ada di mana tiga kata yang berbeda-beda itu. Kita lihat, kita baca kembali lagi baik-baik ayat 17, bab 14. Para murid dikatakan, ayat 17 bagian 2, atau mungkin bagian pertama, dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Dilawankan dengan para murid, tetapi kamu mengenal dia. Sebab ia menyertai kamu. Maka pertanyaannya adalah, murid-murid mengenal roh itu, ini pengenalannya lewat mana? Atau dengan cara apa? Salah satu jawaban yang bisa diberikan adalah murid-murid itu mengenal Roh Kudus, roh kebenaran itu, yang tinggal di dalam pribadi Yesus. Jadi roh tinggal di dalam diri Yesus, turun, tinggal di atasnya, dan itulah yang dikenal oleh para murid. Karena Yesus adalah sang kebenaran itu munculnya dari mana? Karena roh kebenaran tinggal di dalam dia. Moga-moga jelas gambaran yang lebih spesifik, lebih rinci. Para murid mengenal roh kebenaran yang tinggal di dalam diri Yesus, sang kebenaran itu. Yang berikutnya, bab 14 ayat 6. Yang dipakai adalah kata akan. Sebab ia menyertai, bab 4 ayat 16. Ia menyertai kamu selama-lamanya. Menyertai kamu selama-lamanya. Menyertai selama-lamanya itu siapa yang disertai? Yang disertai adalah gereja. Jadi mereka sudah melihat roh kebenaran itu dalam diri Yesus, sudah, dan roh itu akan menyertai gereja sampai selama-lamanya. Roh kebenaran akan menyertai gereja sampai selama-lamanya. Dan kalau mau ilustrasi dalam tanda kurung, kalau membingungkan tidak usah diperhatikan, kalau memperjelas syukur. Penyertaan roh kebenaran, roh kudus di dalam gereja itu dengan mudah dapat kita temukan di dalam kisah para rasul yang pernah kita pelajari bersama-sama juga. Jadi misalnya, sekali lagi ini ilustrasi dari kitab lain ya, dari tulisan lain, untuk memperjelas. Misalnya kisah para rasul bab 13 ayat 2. Saya baca, pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus.
Ini yang memimpin gereja, mendampingi gereja, menyertai gereja sampai selama-lamanya. Gereja pada waktu itu berada di dalam situasi yang tidak mudah, memilih mau tetap tinggal di di lingkungan tertentu, bangsa terpilih katakanlah, atau mau juga keluar mewartakan Injil kepada bangsa-bangsa. Nah, ketika keputusan itu diambil, mereka yakin bahwa itulah yang namanya penyertaan Roh Kudus. Bab 15 ayat 28. Ketika sidang Yerusalem berakhir, rumusannya berbunyi begini. Sebab itu dengan bulat. Bab 14 ayat 28. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Gereja membuka diri dalam perselisihan konflik teologi tentang iman, memilih yang ditunjukkan oleh Roh Kudus. Bahkan ketika Paulus pergi ke Yerusalem, ia pun yakin, meskipun dia takut pergi ke Yerusalem, tapi dia berangkat. Kisah bab 20 ayat 22. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem. Itu ilustrasi. Yang ketiga, ini tadi adalah kata depannya meta. Yang tadi para, meta, lalu en. Yang ketiga, ini adalah kehadiran di dalam diri para murid, setiap orang yang percaya. Sebagaimana dijanjikan oleh Yesus, sebagaimana kita lihat pada bab 7 Injil Yohanes ayat 39. Yang dimaksudkan ialah Roh Kudus, ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang, karena Yesus belum dimuliakan. Ini roh yang dianugerahkan kepada semua orang yang percaya sesudah Yesus dimuliakan. Yang terakhir, kita sampai di situ. Jadi pengulangannya panjang. Moga-moga semakin jelas, nanti tidak diulang-ulang lagi. Sekarang kita lanjutkan usaha kita untuk memahami peranan roh penghibur, roh penolong itu. Tadi sudah disebut, ada dua peran. Yang pertama sebagai guru, yang kedua sebagai saksi. Masing-masing akan kita dalami lewat dua teks. Sebagai guru, dua teks. Sebagai saksi juga dua teks. Teks yang pertama sebagai guru. Sebagai penolong, sebagai pembantu, kita lihat dulu Injil Yohanes bab 3 ayat 2. Bab 3 ayat 2, percakapan Yesus dengan Nikodemus. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru. Nah ini, guru. Sekarang kita coba baca bab 14 ayat 25 dan 26. Bab 14 ayat 25 sampai 26. Kita baca ya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, coba perhatikan semuanya itu. Jadi semua, tidak sebagian. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama kamu. Jadi Yesus sudah mengatakan semuanya.
Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi yang pertama harus diperhatikan adalah Yesus membedakan ajarannya sendiri, ayat 25, dan apa yang mau diajarkan dan diingatkan oleh Parakletos, oleh penghibur itu, pada ayat 26. Saya kira jelas ya, kalau kita baca ayat 25, Yesus bicara mengenai semua yang sudah diajarkan. Jadi tidak kurang, semuanya sudah dikatakan. Tetapi di dalam ayat 26 dikatakan penghibur, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Ini kira-kira harus dimengerti bagaimana. Kita semua tahu yang dimaksudkan dengan semua yang sudah diajarkan Yesus itu apa atau siapa. Jelas, menurut bab 14 ayat 6, Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Atau menurut bab 1 ayat 14, Yesus adalah sabda yang menjadi manusia, menjadi daging. Atau yang sudah sering kali kita lihat juga, bab 10 ayat 30, bab 10 ayat 30, Aku dan Bapa adalah satu. Dah, sebetulnya itulah kunci dari segala sesuatu yang sudah dikatakan Yesus. Aku dan Bapa adalah satu. Itu artinya Yesus adalah perwahyuan siapa Bapa itu secara sempurna. Moga-moga jelas ya. Itulah yang diajarkan oleh Yesus dengan ajaran, mukjizat, dan dirinya. Sabda yang sudah menjadi manusia. Jalan, kebenaran, dan hidup. Bapa dan aku adalah satu. Itu yang diajarkan Yesus. Nah, apakah pengajaran Yesus itu pada waktu Yesus masih hidup sudah diterima secara utuh, dipahami secara utuh, diyakini secara utuh? Jawabannya rasanya belum. Karena Allah, misteri kekayaannya, kedalamannya tanpa batas. Jadi meskipun sudah diwahyukan, utuh, tetapi yang menangkap itu belum bisa memahami dan meyakini secara utuh. Nah, peranan Roh Kudus yang disebut tadi sebagai roh penghibur adalah membuat ajaran-ajaran atau pribadi Yesus itu bukan pribadi masa lampau yang beku, ajarannya tidak berkembang, sudah mati. Peranan Roh Kudus adalah mendampingi gereja, menolong gereja, menghibur gereja, Parakletos, supaya ajaran Yesus, hidup dan kehadirannya, pribadinya, diolah dan kemudian diterima, diperdalam di dalam iman. Tidak mudah ya kalau merumuskannya dengan kata-kata seperti itu. Pribadi Yesus belum bisa dipahami secara utuh. Itu pun sampai sekarang kan, kalau kita mengikuti kuliah-kuliah teologi, lalu yang nama kristologi, ilmu pemahaman kita tentang Kristus, itu bukunya ratusan atau mungkin ribuan dan isinya tidak sama. Karena apa? Karena kembali lagi
Yesus adalah perwahyuan utuh sempurna, tetapi tetap mengandung misteri. Dan misteri itulah yang dicoba digali, dan digali lewat yang namanya ilmu teologi, ilmu kitab suci, yang alirannya berbeda-beda, pendapat para teolog dan ahli tafsir bisa berbeda-beda, tapi kalau sudah menjadi ajaran gereja, kita terima. Itulah sebabnya buku-buku teologi tidak menjadi kitab suci, tidak menjadi ajaran gereja. Ini salah satu usaha untuk memahami. Beda ketika kita sudah menerima siapa Yesus itu dalam ajaran gereja. Karena gereja dibimbing oleh Roh Kudus yang seperti ini. Sementara para teolog ya tentu dibimbing Roh Kudus, tetapi bukan yang dimaksudkan ini. Coba kita baca surat yang kedua, surat Yohanes yang kedua, bab 1 ayat 9. Surat Yohanes yang kedua, bab 1 ayat 9. Ini hanya satu bab, jadi hanya ayat saja yang ada. Saya baca, setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang memiliki, yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Yang dikatakan adalah tinggal di dalam ajaran Yesus. Ajarannya iya, tetapi pemahamannya mengenai ajaran itu terus dicoba dipahami dan dikembangkan dalam bimbingan Roh Kudus, tidak di dalam keyakinan dari seorang ahli teologi manapun sepandai-pandainya mereka. Bab 8 Injil Yohanes ayat 31 mungkin bisa membantu lebih memahaminya. Yohanes bab 8 ayat 31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jadi firman-Nya tetap, Roh Kudus mendampingi gereja, supaya firman yang tetap itu semakin bermakna di dalam perjalanan sejarah gereja. Bab 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, dan selanjutnya. Jadi peranan Roh Kudus, pengajaran Roh Kudus sebagai guru, mesti membuat ajaran Yesus selalu hidup, tidak mati, tidak dari masa lampau, tetapi selalu hidup di dalam perjalanan dan kehidupan gereja sepanjang masa, selama-lamanya. Agar ajaran Yesus itu masuk ke dalam hati, kita mesti berdoa terus, mohon bimbingan, kedatangan Roh Kudus. Jadi tidak dibayangkan bahwa otomatis Roh Kudus itu masuk di dalam hati orang. Kalau dia tidak menerima, kalau dia tidak percaya, menutup pintu hati, lalu Roh Kudus tidak bisa datang. Karena manusia dianugerahi kebebasan untuk membuka atau untuk menutup. Itulah pentingnya setiap kali mohon agar Roh Kudus datang.
Mungkin kita baca lagi 2 Yohanes 1 Yohanes bab 2 ayat 20 sampai 21. Kata Roh Kudus itu muncul di dalam kehadiran Roh Kudus itu, penyertaan Roh Kudus itu muncul di dalam kata pengurapan. Bab 20 dan 21. Saya baca. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Ayat 27. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Inilah peranan Roh Kudus di dalam hati para murid sebagai guru. Selain mengajar, Roh Kudus itu peranannya apa? Kembali lagi pada bab 14 ayat 26, Injil Yohanes. Peranannya adalah mengingatkan. Bab 14 ayat 26. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu. Nah, sekarang kita coba lihat kenapa mengajar dan mengingatkan. Ada berbagai macam cara untuk memahami mengingatkan itu apa. Yang di luar kitab suci dulu ya. Kita bisa belajar dari berbagai macam kata dan menarik artinya dari sana. Di dalam bahasa Latin, mengingat, kata itu adalah recordare. Recordare. Kata itu terdiri dari 3. Sebetulnya itu artinya kembali, lagi, cor itu hati, dare itu artinya memberi. Nah, kalau kita mencoba memahami mengingatkan dari kata itu, recordare, lalu peranan roh mengingatkan, itu roh membantu kita menyampaikan sabda, memberikan sabda ke dalam hati kita. Terus-menerus, bukan hanya satu kali, tetapi terus-menerus mengingatkan. Terserah mau dipakai apa tidak. Atau kalau kita mencari terjemahannya di dalam bahasa Latin, itu tadi bahasa umum, recordare. Kalau kita membaca teks Vulgata, itu edisi kitab suci dalam bahasa Latin, yang dipakai untuk menerjemahkan mengingatkan, itu adalah suggerere. Artinya apa? Kita baca daripada kita merumuskan sendiri, sudah ada yang merumuskan, yaitu di dalam surat kepada orang Efesus, bab 4, ayat 30. Bab 4, ayat 30. Saya baca. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah, yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan.
ayat 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan selanjutnya, segala kepahitan, kegeraman, dan sebagainya. Itu artinya, kalau menggunakan kata, itu menjadi bahasa Inggrisnya suggest, dari kata sugero menjadi suggest. Itu artinya memberi pertimbangan. Roh Kudus itu memberi pertimbangan. Kapan Roh Kudus memberi pertimbangan? Setiap kali orang harus memilih. Setiap kali gereja harus memilih dalam hal konkret ini, pilihannya adalah perkataan kotor keluar dari mulutmu atau memakai perkataan yang baik. Memilih. Supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu, itu artinya tidak menerima pertimbangan-pertimbangan dari Roh Kudus. Gampangnya, kalau kita membiarkan Roh Kudus itu berkarya di dalam diri kita, indikatornya adalah selalu memilih yang baik dan yang benar, bukan yang sebaliknya. Itulah peranan Roh Kudus mengingatkan, tetapi kita belum masuk di dalam teks Yohanes. Kita baru belajar dari kata bahasa Latin biasa, cari di dalam kamus, mengingatkan, recordare, artinya mengingatkan, menyampaikan pesan-pesan firman Tuhan ke dalam hati, recordare, memberikan firman Tuhan ke dalam hati, atau dari terjemahan bahasa Latin, vulgata, yang berarti memberi pertimbangan untuk diskresi. Nah, pertimbangan-pertimbangan yang diberikan oleh Roh ini, salah satu contohnya adalah ketika Bunda Maria berjumpa dengan malaikat Gabriel, Roh menaungi Bunda Maria, dan sesudah itu dalam perjalanan percakapan antara Maria dan malaikat itu, Maria mengatakan, terjadilah padaku menurut sabdamu. Pertimbangan-pertimbangan, memilih, akhirnya keputusan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Kita sampai di situ dulu, nanti kita lanjutkan dengan mencari di dalam Injil Yohanes, di mana kata mengingatkan itu dipakai. Kita tunggu percakapan berikutnya. Terima kasih. Saudara-saudari yang terkasih, Roh Kudus adalah guru dan saksi. Bagi gereja begitu penting hidup berdasarkan Roh. Yesus mengajarkan Bapa, ajaran cinta kasih melalui hidupnya, melalui perbuatan, melalui perkataan dan pengajarannya. Itu peran Tuhan Yesus. Dan peran Roh Kudus mengajarkan, meneruskan apa yang disabdakan oleh Yesus dan mengingatkan kita. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita setiap hari berusaha untuk mendengarkan sapaan Roh Kudus, membuka hati kita, membiarkan Roh Kudus menggerakkan kita untuk menjadi murid yang semakin setia, semakin mencintai Yesus, untuk menjadi murid, menjadi umat Katolik yang berperan, yang berguna bagi masyarakat dan bangsa. Kita mohon berkat Tuhan untuk itu. Semoga saudara-saudari sekalian beserta keluarga-keluarga serta komunitas
senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, sampai jumpa.